Seandainya kalian punya 700.000 di tahun 2000, kemudian kalian belikan emas, maka di tahun ini uangnya udah jadi 16.240.000, alias duit kalian tumbuh 2.220% karena dibelikan emas. Di sisi lain, ternyata bapak kalian dulu tahun 2000 punya 700.000 juga. Kemudian dia nggak sengaja ikut IPO-nya Bank BCA yang selembarnya waktu itu Rp1.400 per lembar. Dan di tahun ini uang 700.000 tadi ternyata udah jadi Rp181.500.000, alias tumbuh 25.828% dalam jangka waktu yang sama. Emas naik 2.220%, saham Bank BCA naik 25.828%. Kenapa bisa kayak gitu? Gua akan jelasin dalam video kali ini. Tentu gua bukanlah orang yang punya Bank BCA dari sejak mereka IPO itu. Gua sendiri baru tahu ada yang namanya saham sekitar 2015, alias 15 tahun sejak Bank BCA IPO. Dan bapak gua pun nggak ada tuh ikut IPO Bank BCA di tahun 2000-an itu. Tapi kalau emas mungkin ada. Sebelum tahun 2015, ketika gua belum tahu saham, tentu investasi emas jadi salah satu hal yang paling sering jadi nasihat orang tua ya. Kalau kita lagi bicara tentang uang dan cara nyimpennya. Kalian juga kan? Karena memang betul nilai emas selalu naik dari waktu ke waktu. Dan emas ada wujudnya. Sangat bisa dimengerti kalau pada akhirnya orang-orang berinvestasi ke dalam bentuk emas. Tapi begitu gua kenal dengan konsep investasi saham dan ternyata bisa lebih menguntungkan daripada membeli emas dalam jangka waktu yang sama, membuat gua ingin membagikan cerita ini kepada kalian semua. Sebelum itu, gua akan coba bahas riwayat dari IPO Bank BCA. Bank BCA IPO sekitar tanggal 31 Mei tahun 2000 dengan harga sahamnya waktu itu adalah Rp1.400 per lembar. Dan sebagai catatan, sebelum tahun 2014, satu lot itu sama dengan 500 lembar ya teman-teman. Nggak kayak hari ini yang satu lotnya adalah 100 lembar. Jadi, dengan modal Rp700.000, kalian udah bisa tuh untuk ikutan IPO saham Bank BCA pada waktu itu. Sebagai gambaran, UMR DKI Jakarta di tahun 2000 itu sekitar Rp231.000 per bulan. Jadi, untuk ngumpulin Rp700.000 butuh waktu sekitar 4 bulan. Itu pun dengan hemat gila-gilaan. Tapi katakanlah kalian berhasil ikut dan pada akhirnya mendapatkan satu lot saham Bank BCA yang saat itu jumlahnya adalah 500 lembar. Karena keasikan kerja dan kalian baru ingat bahwa kalian punya saham Bank BCA 25 tahun kemudian, kalian cukup kaget ketika ngelihat harga saham Bank BCA yang hari ini udah jadi Rp9.075 per lembar. Terus kalian mikir, oh iya, gua kan punya Bank BCA satu lot tahun 2000. Harga selembarnya 1.400 waktu itu. Berarti sekarang udah naik 548% dong ya. Lumayan. Begitu kalian cek, ternyata kalian bukan untung 548%, melainkan untung 25.828%. Loh, kok bisa gitu? Karena ternyata selama 25 tahun terakhir itu, Bank BCA melakukan stock split sebanyak 4 kali. Pertama tahun 2001 dengan rasio 1:2, lalu 2004 rasio 1:2, kemudian 2008 1:2 lagi, dan terakhir tahun 2021, yaitu rasionya 1:5. Artinya apa bang? Artinya, karena kalian punya saham Bank BCA dari tahun 2000 dan kalian punya 500 lembar, di tahun 2001 itu lembaran saham kalian jadi 1000 lembar.
karena sahamnya pecah jadi 2 bagian. Di tahun 2004, dari 1000 lembar, sahamnya pecah lagi jadi 2000 lembar. Di tahun 2008 jadi 4000 lembar. Dan di tahun 2021 jadi 20.000 lembar saham. Loh, kok beda bang? Bukannya pecah jadi 8.000 lembar? Bukan, karena rasionya di tahun 2021 itu bukanlah 1:2, tapi 1:5. Jadi yang tadinya 4.000 lembar saham, maka akan jadi 20.000 lembar saham. Semoga sampai sini ngerti ya. Lanjut. Selain lembaran saham kalian jadi banyak banget, 20.000 lembar, harga pembelian dari tiap satu lembar saham Bank BCA kalian juga udah bukan Rp1.400 lagi kayak dulu, tapi jadi Rp35 aja per lembarnya. Kok bisa? Ya karena dulu satu lembar memang nilai belinya kalian adalah 1.400. Tapi kan sekarang posisinya satu lembar tadi udah terpecah 4 kali. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan 8 jadi 40 lembar. Nah, 1.400 dibagi dengan 40 lembar, hasilnya adalah Rp35 per lembar saham. Sampai sini masih bisa ngikutin kan? Fakta bahwa hari ini saham Bank BCA setelah pecah 4 kali itu harga saham per lembarnya adalah Rp9.075, berarti saham BCA yang kalian nggak sengaja pegang dari saat IPO itu yang besarannya Rp35 per lembar udah mengalami kenaikan harga 25.828%. Alias 700.000 kalian udah jadi Rp181 juta. Mungkin orang tua kalian yang nabung emas dari zaman dulu senyum-senyum deh. Hari ini lihat harga emasnya udah naik 2.220% dalam 25 tahun terakhir. Tapi buat kalian yang beli Bank BCA dari saat IPO-nya, ternyata return-nya jauh lebih tinggi. Apakah nabung emas salah? Tentu aja enggak. Kenaikannya 2.220%. Dan di zaman itu memang sudah lazim orang-orang menyimpan duitnya dalam bentuk emas. Tapi dengan adanya video ini, gua ingin memberikan kalian referensi tambahan bahwa ada instrumen investasi lain yang bentukannya adalah saham perusahaan. Gua kurang beruntung nih, karena baru tahu ada yang namanya saham di tahun 2015. Seandainya udah tahu dari tahun 1995, pasti gua di tahun 2000 itu beli deh IPO saham Bank BCA. Enggak juga deng, gua belum lahir di tahun 95 itu. Dan yang gilanya lagi apa teman-teman? Return 25.828% itu belum termasuk dengan dividen dari Bank BCA yang mereka bagikan rutin sejak IPO. Kalau kita hitung, makin besar lagi deh keuntungan kita sebagai investor sahamnya. Lumayan ya. Nah, sekarang kita bahas, kira-kira kenapa saham Bank BCA bisa nembus angka fantastis kayak begitu? Satu-satunya jawaban sederhana untuk bisa menjelaskan fenomena ini adalah karena kinerjanya terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Lihat kinerjanya dari mana bang? Simpelnya, lihat aja pertumbuhan laba bersihnya. Di tahun 2000, laba bersih Bank BCA dalam satu tahun itu adalah 1,8 triliun rupiah. Tahun 2005, laba bersihnya udah jadi 3,6 triliun. Tahun 2010, laba bersihnya 8,48 triliun. Tahun 2015, laba bersihnya udah jadi 18 triliun. Fast forward, hari ini menurut laporan keuangan terakhir dia, di tahun 2024, labanya udah jadi 54,8 triliun rupiah. Waktu pertama kali Bank BCA listing di Bursa Efek Indonesia, valuasinya hanyalah sekitar 4,1 triliun rupiah. Perusahaan dengan laba 1,8 triliun dihargai oleh pasar 4,1 triliun. Di tahun 2010, saat labanya 8,48 triliun,
Bank BCA valuasinya adalah 156 triliun. Saat ini, atas dasar kinerja tahun 2024 yang labanya adalah 54,8 triliun, hari ini Bank BCA valuasinya adalah 1.100 triliun rupiah. Sehingga wajarlah harga perusahaannya naik juga. Ya nggak sih? Sekarang coba bayangin. Kalau tahun 2010, saat laba Bank BCA adalah 8,48 triliun dalam 1 tahun, apa mungkin harga sahamnya secara keseluruhan masih sama seperti Bank BCA di tahun 2000 yang valuasinya cuma 4,1 triliun itu? Yang benar aja, labanya aja udah 8,48 triliun sendiri. Nggak mungkin ada perusahaan yang harganya lebih rendah daripada laba bersihnya dalam setahun. Ya nggak? Nah, saat 2024 laba bersihnya udah 54,8 triliun, apa mungkin harga sahamnya sama seperti saat tahun 2010? Udah pasti nggak sama dong. Ini kita baru lihat kinerjanya hanya dari laba bersihnya aja loh. Belum indikator-indikator lainnya. Tapi itulah cara termudah untuk kita ngelihat apakah perusahaan X ini bertumbuh kinerjanya. Gimana? Udah lumayan kebayang lah ya tentang kenapa saham Bank BCA bisa naik 25.828% sejak IPO? Tapi tentu aja investasi saham itu tidak selalu menyenangkan. Kalau pilih sahamnya asal-asalan, tentu return kita juga pasti akan asal-asalan juga. Investasi saham ada ilmunya. Video ini bisa hadir karena kerjasama gua dengan Ajaib Sekuritas. Kalian bisa beli saham dengan menggunakan aplikasi Ajaib Sekuritas. Selain beli saham yang udah ada di bursa saat ini, kalian juga bisa beli saham yang baru aja mau listing, alias beli saham IPO. Karena kadang-kadang ada yang menarik juga untuk kita liatin. Cara beli saham IPO-nya gampang banget. Pertama pasti download dulu aplikasinya, terus bikin akun. Daftar pakai kode gua saham dari nol biar sekalian elu dapet 1 lot hadiah saham setelah berinvestasi pertama kali. Di halaman utama ini kalian klik yang lainnya, kemudian klik eIPO, terus tinggal dipilih deh saham yang mau dipesen. Kalau salah input bisa diubah atau batalkan aja. Prosesnya gampang dan tanpa biaya tambahan. Tapi jangan lupa, sebelum beli apapun harus selalu analisa dulu ya. Gimana guys? Kalian pernah coba investasi saham atau masih setia sama emas? Share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Sekian aja video kali ini, pesan gua tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.